Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ibadallah ayyuhal muslimun, jamaah salat subuh Masjid Jabal Rahmah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi ini kita bisa melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tafakkur karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala. Kita lanjutkan masih dalam pembahasan di antara faedah-faedah tafakkur. Faedah yang pertama apa? Bersungguh-sungguh dalam beramal. Faedah yang kedua, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan keagungannya. Faedah yang ketiga, mencintai Allah, mencintai Rabbnya, hamba mencintai Rabbnya. Nah, sekarang yang keempat, kelima, apa? Empat. Ziyadatul iman, tambahan iman. Jadi dengan tafakkur kita akan bertambah keimanan kita. Qala hafidhahullah ta'ala, ziyadatul iman, inna tafakkura fi ayatillahi wa khalqihi, sesungguhnya berfikir tentang ayat-ayat Allah dan makhluknya, fil qauni, di alam semesta ini, wa fil afaki, dan di kaki-kaki langit, di ufuk, wa fil anfusi, dan pada diri sendiri, pada jiwa-jiwa manusia, min wasaili ziyadatil iman, adalah diantara sarana-sarana untuk menambah iman. Jadi iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kadang ada orang bertanya, Ustadz, bagaimana kiatnya untuk menjaga agar iman tidak turun? Maka jawabannya lebih bagus untuk kita tambah iman daripada sekedar kiat jangan biar iman tidak turun. Kalau iman biar tidak turun cuma diem aja gitu, statis, dan itu tidak maksimal ya. Iman itu bisa dinaikkan, jangan diem. Lebih baik kita naikkan daripada didiemkan saja gitu. Dan menjaga iman tetap stabil gitu juga mustahil. Iman itu fluktuatif, naik dan turun, bukan diem aja. Yang imannya diem aja itu imannya malaikat. Sebagian mengatakan demikian. Tapi wallahu a'lam, apakah memang seperti itu atau bahkan malaikat imannya juga bertambah karena malaikat taat. Sejatinya setiap ketaatan itu pasti menambah keimanan. Setiap ketaatan menambah keimanan. Dan diantara perkara yang bisa menambah iman adalah tafakkur, berfikir. Dan ini lebih efektif, lebih cepat mendongkrak iman dibanding sekedar ketaatan berupa ibadah. Nah, nanti di belakang ada perbandingan antara tafakkur dengan ibadah yang lain maksudnya. Jadi tafakkur ini sangat efektif untuk mempercepat naiknya iman. Percepatan, tidak hanya kecepatan ya, dia pertambahan kecepatannya luar biasa. Berfikir. Makanya ibadah ini sangat disukai oleh para ahli ilmu, disukai oleh para salafus saleh sejak dulu. Hanya orang-orang awam, hanya orang-orang jahil yang tidak ngerti tentang ibadah yang satu ini. Maka mari kita melangkah lebih maju lagi,
lebih cepat lagi dengan menggunakan ibadah tafakur ini. Maka setelah pembahasan kitab ini atau selama kita sudah membahas kitab ini, mudah-mudahan sudah ada di antara kita yang mulai beribadah dengan tafakur. Penting sekali ya. Tafakur itu ibadah dengan hati, ibadah dengan akal. Jadi kita sholat menghadirkan akal kita, kita membaca Quran menghadirkan akal kita, kita dzikir menghadirkan akal kita, kita berdoa menghadirkan akal kita. Ini ibadah yang berkualitas, bermutu. Kalau ibadah tanpa itu, ibadah yang hampa, kosong, seperti badan tanpa ruh, kosong ya. Jadi seperti mayit. Makanya perbandingannya sangat jauh antara sekedar taat tanpa tafakur dan dibanding dengan taat yang dengan tafakur. Pendongkrak iman yang luar biasa. Jadi jangan berpikir iman itu biar stabil, biar statis, tidak. Iman itu harus naik. Naikkan iman. Nanti ada kalanya turun, kepleset kita, terperosok karena kelengahan kita. Manusia itu bisa lengah, manusia itu bisa lalai, manusia itu bisa lupa, bahkan bisa juga sengaja gitu, sengaja untuk lalai gitu. Wal'iyadzubillah. Maka dari itu kita harus berupaya semaksimal mungkin menaikkan iman kita. Nanti kalau turun tidak terlalu jauh, jadi naik turun sedikit, naik lagi, turun dikit, naik lagi gitu. Dan begitulah iman yang bagus itu seperti itu. Jadi jangan naik turun lagi, turunnya makin jauh, itu rugi. Makin lama makin ke bawah. Li'annahu bihadal tafakkur yatarasakha fi qalbihi ma'ani qudratillah. Karena jadi kenapa dia bisa mendongkrak iman? Ini rahasianya. Karena tafakkur itu akan mengokohkan di dalam hati makna-makna kekuasaan Allah, kemampuan Allah. Jadi orang kalau nggak mikirin itu memang lalai gitu, betul-betul lalai. Walaupun dia bertakbir Allahu Akbar, tapi nggak hadir keagungan Allah. Ya, jadi subhanallah il azim, subhanallah wa bihamdihi. Ada al-azim tapi nggak mengagungkan Allah juga. Itu karena tanpa tafakkur. Wa quwwatihi, dan kekuatannya, la haula wala quwwata illa billah. Ketika mengatakan itu sambil difikirkan benar-benar segala kekuatan milik Allah, dan kita juga bisa menghayati kekuatan Allah seperti apa. Kadang kita melihat hewan yang sangat kuat, ya kita tergambar kekuatan penciptanya luar biasa. Itu baru hewan kecil, hanya segelintir dari sekian juta hewan yang lainnya. Kemudian wa adhamatihi, keagungannya, wa tadbirihi, dan pengaturannya. Ya, lihat semua hewan yang kecil-kecil apalagi yang besar, semua diatur oleh Allah Ta'ala. Bagaimana lalu lintas semut gitu, lalu lintas rayap, lalu lintas bakteri, ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pengaturan itu luar biasa. Itu lalu lintas makhluk hidup. Yang makhluk mati pun lalu lintasnya pun diatur oleh Allah. Udara ini kesana kemari itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kalau kita renungkan akan merasakan bagaimana pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qayyumiyatihi, dan qayyumiyahnya Allah. Jadi Allah itu al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu itu maha hidup, dan itu mencakup seluruh sifat Allah yang sempurna. Karena hidup Allah sempurna. Kenapa hidupnya sempurna? Karena mengandung sifat-sifat yang sempurna semuanya. Kemudian al-qayyum, al-qayyum itu menegakkan kehidupan yang lain. Jadi semua makhluk lain diurus oleh Allah, al-qayyum. Allah yang mengatur semua kehidupan mereka. Wa hayatihi, dan kehidupannya, al-hayyu tadi. Wa rahmatihi, dan rahmatnya. Jadi diantara bahan untuk tafakur memang memikirkan apa? Asma wa sifat. Makanya sambungannya ilmu tafakur ini dengan ilmu fikih asma wa sifat, atau fikih asmaul husna yang antum pelajari dengan Ustaz Wahib ya. Itu dipakai. Jadi antum pakai untuk tafakur.
Yaqulu Khalifatul Abadi rahimahullahu taala, "Lau anna Allah tabaraka wa ta'ala lam yu'bad illa an ru'yati ma abadahu ahadun abadahu ahadun." Seandainya Allah tabaraka wa ta'ala tidak diibadahi kecuali dari penglihatan, niscaya tidak ada yang menyembahnya seorang pun. Niscaya tidak akan disembah oleh seorang pun. Kalau diibadahi itu harus dilihat gitu. Sementara Allah nggak kelihatan. Jadi syarat menjadi Tuhan harus dilihat gitu. Ya Allah nggak ada yang menyembah, tapi Allah bisa diibadahi walaupun tidak kelihatan. Tapi kelihatan apanya? Asarnya. Kelihatan dampak dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada makhluk, kita nggak tahu keberadaan Allah taala. Kita melihat makhluk, kita melihat ciptaannya, kita melihat alam semesta, kita melihat Allah seakan-akan. Kemudian kita melihat wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Keunikan ilmu yang ada Quran dalam Sunnah itu tidak lain kecuali berasal dari Allah taala, tidak mungkin dari manusia. Itu juga hasil tafakkur. Ya, tanpa berpikir itu kita nggak bisa mencerna seperti itu. Kemudian walakin al-mu'minuna tafakkaru, akan tetapi orang-orang yang beriman mereka berpikir fi maji'i hadzal lail, ya, tentang datangnya malam. Idza jaa, ketika dia datang, famal akulla syai', sehingga memenuhi segala sesuatu. Jadi gelapnya merata ke seluruh penjuru dunia. Wa ghatta kulla syai', dan menutupi segala sesuatu. Wa fi maji'i sultanin nahari, kemudian ketika datangnya kekuasaan siang. Idza jaa, ketika dia datang, famaha sultanul lail, sehingga dia menghapus kekuasaan malam. Jadi yang gelap tadi tiba-tiba hilang dengan munculnya siang, munculnya matahari. Ini semuanya menggambarkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya, kehebatannya, kemampuannya dan lain sebagainya. Jadi ini namanya tafakur terhadap apa? Makhluk. Tafakur alam, memikirkan alam semesta. Alam, ya, pakai ain. Wa fi sahabi al-musakhkhari, kemudian pada awan yang ditundukkan oleh Allah, baina sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Jadi awan ini bukan di langit, ya, di antara langit dan bumi, menggantung. Wa fin nujumi, pada bintang-bintang juga dikendalikan oleh Allah, bergerak ke sana kemari, berotasi dan berevolusi, ya, semuanya bergerak sesuai dengan orbitnya. Wa fi syita'i wa shaif, kemudian juga dalam pergantian musim dingin musim panas di daerah subtropis mungkin musimnya menjadi 4, ditambah musim gugur, musim semi. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali pengaturan alam ini. Setiap orang yang mempelajari bidang ilmu masing-masing, ya, itu pasti akan tercengang. Semua bidang ilmu itu sempurna. Ya, semua bidang ilmu itu sempurna, luar biasa. Yang mendalami kimia itu terkagum-kagum dengan ilmu kimia. Kenapa bisa seperti ini? Ini kalau nggak diciptakan Sang Maha Kuasa nggak mungkin. Ya, dari unsur-unsur kimia yang ada itu mengandung keajaiban semuanya. Yang belajar ilmu kedokteran juga begitu. Yang belajar ilmu biologi, ya, luas ilmu biologi. Ilmu farmasi misalnya, itu juga ajaib. Kenapa setiap penyakit ada obatnya? Itu ajaib, luar biasa. Jadi cuma butuh perenungan, butuh berpikir. Manusia itu kalau nggak mau mikir memang kelewatan, ya. Perilakunya itu tidak terkontrol.
Tapi kalau orang banyak berpikir itu akan lebih terkendali, terutama berpikir yang bermanfaat. Kalau berpikir yang jahat ya enggak. Ada pemuda di Sleman, dia dari belasan tahun udah mikir gimana caranya jebol kekayaan perusahaan Amerika. Akhirnya bermiliar-miliar dia dapatan padahal masih belasan tahun. Ngehack ya, artinya itu mikir juga, itu pakai kecerdasan juga. Orangnya memang introvert, tidak mau bergaul dengan orang, sendiri, suka menyendiri, cuma pakai komputer terus. Itu juga mikir, tapi mikir jahat. Nah, penjahat bisa melakukan kejahatannya juga hasil mikir. Nah, itu cara berpikir yang berbeda. Maka itu perbedaan. Makanya kalau orang yang mikir itu pasti perolehannya itu besar. Yang dalam kejahatannya menggunakan pikiran, perolehannya lebih besar, miliaran. Tapi yang kurang mikir, cuma pakai otot, ya hasilnya kecil. Hanya ngerampok di jalan gitu, ya segitu aja gitu. Tapi yang pakai otak, pakai akal, pakai mikir, hasilnya besar. Kerja juga begitu, bikin bangunan besar. Siapa yang duitnya paling banyak dari pembuat gedung itu? Tentu saja yang mikirnya paling banyak, insinyurnya, ya, arsiteknya dan sebagainya. Itu lebih besar daripada yang pakai otot, pakai badan, mikirnya dikit. Jadi makin banyak mikir, makin besar hasilnya. Begitu juga dalam ibadah. Dalam ibadah juga begitu. Yang paling banyak mikirnya, paling besar pahalanya. Siapa yang paling banyak mikirnya di antara manusia dalam beribadah pada Allah? Siapa? Para nabi. Para nabi paling banyak mikir. Kemudian yang dipikirkan juga banyak. Udah banyak mikir, yang dipikirkan banyak. Ya, makin banyak yang dipikirkan, makin besar pahalanya. Maksudnya apa? Makin banyak orang yang dipikirkan. Jadi kalau misalnya level pewaris nabi, para ulama itu di bawah nabi ya, maka ini bertingkat-tingkat mereka. Di antara ulama ada yang mikirnya udah banyak tapi nggak banyak yang dipikir. Maksudnya apa? Tidak banyak memikirkan nasib umat gitu. Ulama level kampung misalnya, ya udah mikirin satu kampung. Level kecamatan lebih besar lagi, level nasional lebih besar lagi, level internasional lebih besar lagi. Jadi mereka pun bertingkat-tingkat. Kalau ulama level internasional mikirin dunia, mikirin manusia sedunia, gimana biar manusia sedunia ini selamat. Itu lebih besar mikirnya, lebih banyak mikirnya. Jadi ini berbeda, hasilnya pasti akan berbeda. Makanya perbesar arena berpikir kita ya, jangan terlalu kecil. Jangan seperti katak dalam kaos kaki ya. Lama-lama mati, nggak bisa keluar. Jadi kita berpikir lebih besar, memperbesar ufuk, arena, cakrawala berpikir kita. Dan orang semakin bertambah ilmu, pasti semakin besar berpikirnya. Dan jiwanya juga makin besar, makin lapang dada, makin mudah memaafkan manusia. Ya, itu otomatis ya, bertambah ilmu bertambah luas kasih sayangnya. Bertambah ilmu makin besar cara pandangnya dan lain sebagainya. Itu semuanya diawali dari ilmu. Makanya penting sekali orang punya ilmu itu. Orang yang bodoh itu mikirnya cuma memperjuangkan perut atau di bawah perutnya. Dia marahnya karena urusan perutnya. Dia cintanya karena urusan perutnya. Asal dikasih duit ya, itu girangnya bukan main. Asal tidak dikasih duit marahnya bukan main. Itu orang-orang yang berpikirnya kecil, berpikirnya dangkal ya. Berpikir juga tapi sangat cepet otaknya gitu, sangat sangat kecil otaknya. Cara berpikirnya, otaknya sama, maksudnya akalnya kecil, otaknya sama. Kita semua volume otak rata-rata sama, beda-beda dikit. Jadi perbedaan pahala, perbedaan hasil untuk perkara akhirat itu hampir mirip dengan perkara dunia. Untuk urusan dunia
Orang yang berpikir kebaikan-kebaikan, makin besar pikirannya, makin besar perolehannya, makin besar gajinya, makin besar upahnya, makin besar penghasilannya. Dan begitu juga pahala di akhirat, pahala untuk akhirat kita. Makin besar cara berpikir kita, makin besar ngurusin nasib orang lain, itu makin besar pahala yang akan diterima. Kemudian wallahi, demi Allah, mazalal mu'minuna yatafakkarun, kaum mukminin senantiasa berpikir fima khalaqa rabbuhum, pada apa yang diciptakan oleh Rabb mereka tabaraka wa taala, hatta aiqanat qulubuhum bi rabbihim, sampai hati mereka benar-benar yakin terhadap Rabb mereka. Ini ada syair tapi saya nggak paham, agak susah ngartikan syair. Kemudian ma'rifatu halin nafsi wa muhawalati islahiha. Faedah yang kelima dari tafakkur adalah mengenal kondisi jiwa dan upaya untuk memperbaikinya. Nah, orang-orang yang salah dalam cara berpikirnya itu justru sakit jiwa. Ya. Kalau cara berpikirnya salah, sakit jiwa. Sakit jiwa itu diawali dari mikir juga, tapi mikirnya salah. Misalnya mikirin nasib. Ini nasib dipikir terus. Termenung di pinggir jalan, di depan tiang listrik, udah itu, udah gejala ODGJ. Karena mikirnya nggak benar, bukan mikir itunya gitu, tapi berpikir tentang keagungan Allah, berpikir tentang nikmat Allah, berpikir tentang kebaikan Allah. Itu yang akan membuat kita cerdas, yang akan membuat kita waras, yang membuat jiwa sehat. Kalau mikir nasib kemudian berkeluh kesah, kemudian merasa terhina, merasa merana, merasa direndahkan orang, merasa gila. Nah, ini cara berpikir yang berbeda, makanya penting sekali ya. Coba arahkan pikiran kita kepada arah yang positif. Kalau ke arah negatif itu hasilnya akan gila. Kalau ke arah positif makin waras, makin cerdas, makin sehat akal kita. Jadi orang yang berpikir dia akan mengetahui kondisi jiwanya, apalagi dibarengi ditambah dengan ilmu yang menunjang, ilmu jiwa. Dari dulu sebenarnya ya, para ulama Islam itu memperhatikan ilmu jiwa, jangan dikira tidak, jangan dikira baru psikolog hari ini yang membahas itu ya. Para ulama Islam dari dulu itu banyak yang dikenal sebagai ahli jiwa, seperti Ibnul Jauzi, kemudian Ibnul Qayyim, Al-Ghazali dan lain sebagainya, itu dikenal sebagai ulama jiwa. Ibnu Rajab Al-Hambali juga ulama jiwa. Mereka orang yang Ibnul Qayyim disebut muharrikul qulub, penggerak hati ya, seakan-akan bisa mengelola hati manusia gitu, dengan ilmunya itu. Jadi penting sekali orang berpikir dengan cara pikir yang benar ya. Kalau cara mikirnya salah, justru malah tidak waras ya. Innal insana mata tafakkara fi nafsihi. Manusia kapan dia berpikir terhadap dirinya. Jadi keadaan jiwa ini ketika kita memikirkan diri kita, dan ini perintah Allah ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak melihatnya, tidak memikirkannya? Arafa uyubaha, maka dia akan tahu aib-aibnya, wa mahasinaha, dan juga kebaikan-kebaikannya. Itu dengan berpikir. Kita akan introspeksi diri, muhasabah. Jadi muhasabah itu juga berpikir. Orang yang nggak berpikir dia nggak akan muhasabah. Kalau orang nggak muhasabah, dia nggak sadar tiba-tiba bangkrut. Coba lihat orang bisnis, orang pengusaha itu yang nggak pernah melakukan menganalisa hasil usahanya, nggak pernah dihitung, nggak pernah dikalkulasi, nggak pernah pokoknya nggak ada
tulisan sama sekali. Ya mungkin ada orang nggak nulis tapi dia bisa pakai otaknya, masih ingat gitu, itu nggak masalah juga. Tapi ini yang nggak sama sekali dipikir, pokoknya usaha, nggak sadar ternyata akhir tahun kok kurang ya, kemana aja nih duit, perasaan untung kok nggak ada hasilnya. Tahun berikutnya makin bangkrut, makin banyak utang dan sebagainya. Itu karena apa? Kurang muhasabah, kurang mawas diri, kurang introspeksi diri, kurang menghitung diri. Jadi muhasabah itu menghitung diri. Kalau bisnis ya menghitung bisnisnya, dihitung. Kalau kita mau untung harus dihitung. Apalagi perkara diri kita, perkara jiwa kita. Kalau kita nggak koreksi betul-betul, kita merasa beramal soleh, padahal riya, gagal, kita nggak berhasil. Untuk menghindari riya harus tafakkur juga. Untuk menghindari bid'ah juga harus tafakkur. Ini amalan saya bid'ah apa enggak? Mungkin amal itu udah sesuai sunnah, mungkin sudah diupayakan dijaga dari riya, dari ujub dan sebagainya biar ikhlas. Tapi kadang-kadang tidak tepat secara maslahat atau mafsadat, justru mendatangkan mafsadat yang lebih besar. Ini butuh pemikiran. Apalagi contoh amal yang butuh mikir banget itu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu harus mikir betul. Kata ulama, barang siapa yang mengingkari kemungkaran tapi berdampak mendatangkan kemungkaran lain yang seimbang, maka tidak boleh mengingkari kemungkaran. Nah ini bagaimana tahu seimbang? Mikir. Jadi harus mikir. Nggak mungkin orang itu tahu begitu saja. Harus mikir, itu mengolah otak, itu harus dipikir apa kira-kira maslahatnya, apa mafsadat yang akan datang. Itu diperkirakan semuanya, dipertimbangkan semuanya, dipikir semuanya, dicerna. Itu yang bisa begitu tuh para ulama memang. Orang-orang awam berbuat asal berbuat gitu. Ini kan jihad, ini kan dakwah, ini amar ma'ruf nahi mungkar. Masa kita takut? Dikiranya takut, bukan takut. Ini pertimbangan, ini hikmah. Bagaimana kita menerapkan sesuatu tepat pada tempatnya. Dan hikmah itu juga cabang dari ilmu. Orang kalau nggak punya ilmu nggak bisa hikmah. Hikmah itu artinya penerapan ilmu ya, melakukan sesuatu pada tempatnya, tepat pada tempatnya, itu karena ilmu. Dan itu semuanya dengan tafakkur. Ya, jadi penting sekali orang itu menggunakan akalnya untuk bisa muhasabah, introspeksi diri. Apakah dosa-dosanya yang lalu sudah ditobati atau belum? Apakah hari ini melakukan kesalahan atau kebaikan? Itu semuanya diperhatikan. Orang-orang yang rajin berpikir itu akan mengetahui ya kondisi fluktuasi jiwanya ya. Qala Fudail rahimahullahu taala, atafakkuru mir'atun turika hasanatika wa sayyiatika. Berpikir itu adalah cermin yang akan menampakkan kepadamu kebaikan-kebaikanmu dan juga kesalahan-kesalahanmu, keburukan-keburukanmu. Jadi akan terlihat. Kalau baik, kita akan bersyukur. Kita akan semakin cinta kepada Allah. Kok bisa ya Allah memberi taufik kepadaku untuk melakukan kebaikan ini? Kita makin cinta kepada Allah. Itu hasil tafakur. Kalau nggak mikir, berbuat baik iya, tapi akhirnya ujub, bangga. Siapa dulu dong? Siapa saya gitu. Jadi mikirnya kemampuan dirinya. Padahal itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang yang ujub itu ketika dikasih kebaikan dia bilang, oh ini rezekinya orang soleh, rezekinya anak soleh. Jadi merasa soleh. Bahaya seperti itu. Walaupun itu canda yang tidak benar. Kalau canda itu benar ya, Rasul itu kalau bercanda itu benar. Jangan bercanda yang tidak benar. Kemudian kalau tahu keburukan-keburukan, bisa dia diperbaiki dengan taubat dan disusul apa yang kurang atau ada hak orang lain yang belum terpenuhi, dipenuhi. Ya, amal-amal yang belum dilengkapi, kemudian ditingkatkan, ditambahi. Itulah hasil dari tafakkur.
Nah inilah muhasabah ya. Tafakur yang seperti ini namanya muhasabah, mir'ah. Jadi tafakur itu cermin. Cermin itu artinya muhasabah. Kita bercermin diri, kita melihat diri kita. Sering kita bercermin kan, tapi yang dicerminkan itu baru fisik luar kita, penampilan kita, belum bercermin hati. Gimana cara bercermin hati? Dengan mikir, ya, dengan mikir. Wa mata ma'alimal insanu hala nafsihi, kapan manusia itu mengetahui keadaan dirinya, fa innahu sayas'a ila islahi uyubihi, pasti dia akan berusaha untuk memperbaiki aib-aibnya. Maka orang yang fokus memperbaiki aib dirinya itu tidak akan mengorek-ngorek aib orang, ya, bahkan cenderungnya terhadap aib orang itu taghaful. Tahu taghaful? Ini juga ibadah yang banyak orang nggak tahu. Taghaful itu pura-pura tidak tahu. Jadi kalau terhadap aib orang itu taghaful, terhadap aib diri itu harus peka. Terhadap kekurangan diri harus peka. Terhadap kekurangan orang nggak usah terlalu detail, seakan-akan nggak tahu. Ya kalau kita nyata lihat kemungkaran harus kita rubah. Tapi ketika orang melakukan kesalahan dan dia sudah merasa bersalah, nggak usah kita ungkit. Dia udah memperbaiki diri, udah menyesal, udah bertobat, apalagi udah minta maaf, jangan diungkit lagi. Itu namanya taghaful. Banyak orang nggak punya akhlak taghaful. Taghaful itu bagian dari memaafkan. Jadi kalau orang jiwanya nggak pemaaf, ini nggak bisa taghaful. Seorang suami dengan seorang istri, itu saya cuma perkiraan ini, tapi lebih pandai suami untuk memiliki akhlak taghaful. Rata-rata istri itu rata-rata wanita itu lebih ahli sejarah kalau soal kesalahan suami. Susah lupa, betul detail dan terinci kalau sudah menyebutkan kesalahan suami itu luar biasa. Dulu tahun sekian 1445 bisa ingat itu luar biasa. Itu nggak taghaful, berarti nggak punya akhlak taghaful. Penting punya akhlak taghaful itu. Dan orang bisa punya taghaful juga hasil tafakur juga. Semua itu dari tafakur, dari berpikir. Apa untungnya mikirin kesalahan orang gitu. Jadi tafakur itu adalah berpikir untung rugi, tapi bukan untung rugi bisnis. Kalau mau disebut bisnis juga bisnis di hadapan Allah, bisnis dengan Allah. Kita bisnis dengan Allah itu pahala sama dosa gitu. Perolehan kita pahala, kerugian kita dosa. Jadi apapun dikaitkan dengan pahala dan dosa, itulah tafakur. Coba kalau kita nginget-inget kesalahan orang, apa untungnya? Gak ada. Ruginya banyak. Ya rugi waktu, rugi pikiran juga. Ngapain ngeruweh pikiran gitu? Ngeruweh itu apa? Menyanyiakan. Ngapain menyanyiakan pikiran kita? Ngapain menyanyiakan otak kita untuk mikir yang gak penting gitu? Makanya ini juga kebaikan Islam seorang ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebaikan Islam seorang meninggalkan yang gak penting. Makanya ciri-ciri orang penting hanya mikir-mikir yang penting. Tafakurnya penting saja. Itu orang penting. Orang penting menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita pikirannya yang enggak penting, hal-hal enggak penting dipikir, bahkan mohon maaf yang maksiat dipikir, rencana-rencana jahat itu dipikirkan, itu orang rendahan, orang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mulia, orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang memikirkan hal-hal penting, bagaimana memajukan masyarakat, memajukan umat, memajukan diri sendiri pertama, keluarga kita, bagaimana keluarga kita makin hari makin dekat dengan Allah. Itu difikirkan semua. Punya planning, punya rencana. Jadi hidup itu tidak hanya mengalir mengikuti angin berhembus, tidak. Hidup itu tidak seperti bulu ayam yang ditiup angin, bukan. Itu Jabariyah. Kita tuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang berusaha untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah takdir urusan Allah.
Masalah angin berhembus, air mengalir itu urusan Allah. Urusan kita bagaimana kita bisa meniti jalan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengajak manusia untuk meniti jalan Rasul, mulai dari keluarga kita. Gimana kita punya keluarga meniti jalan sunnah. Itu harus berpikir itu. Ada planning, ada perencanaan matang, ada rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu harus ada. Dan itu semuanya dengan mikir. Ya, orang itu banyak mikirin dunia tentang seperti itu tuh. Planning setahun, 2 tahun, 5 tahun dan seterusnya ada. Itu untuk urusan dunia yang singkat dan fana, hampir kita mati semuanya. Itu aja dipikir keras, orang mikirin keras, dan itu kerugian sebenarnya. Kalau kemudian tidak mikirin jangka panjang yang super panjangnya nggak ada batasnya, abadi, malah nggak dipikir. Pahala dan dosa nggak dipikir. Inilah kebodohan yang nyata. Orang paling cerdas adalah orang yang bersiap untuk menghadapi kematian. Wa mata ma alimal insanu hala nafsihi fa innahu sayas'a ilal islahi uyubihi wa tatwiri mahasinihi, dan mengembangkan kebaikan-kebaikannya. Tatwir itu dari kata taur, meningkat, dan dari kata toir juga. Toir itu burung itu terbang ke atas. Jadi kita ingin menerbangkan kebaikan-kebaikan kita. Tidak hanya seperti burung pipit yang terbang rendah, kita seperti burung gagak yang terbang tinggi. Ya, itu burung yang hebat tuh, di atas, mengalahkan burung-burung kecil yang lainnya. Wa kana Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala berkata, al-fikratu nurun tadkhuluhu qalbak, tudkhiluhul qalbak. Pemikiran adalah cahaya yang kamu masukkan ke dalam hatimu. Jadi dia cahaya menerangi hati. Wa kana daiman yatamassal, beliau senantiasa memberikan contoh, idal mar'u kanat lahu fikrah fa fi kulli syai'in lahu ibrah. Kalau manusia itu memiliki pikiran, maka segala sesuatu menjadi pelajaran. Jadi mudah untuk mengambil pelajaran. Tidak hanya di bangku-bangku sekolah, bahkan seluruh kehidupan adalah pelajaran. Makanya ada orang mengatakan apa? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Karena pengalaman itu pelajaran. Ketika melihat orang lain salah, ini pelajaran agar saya tidak mengulangi kesalahan dia, saya tidak mengikuti kesalahan dia. Itu namanya orang yang berpikir. Tapi orang nggak mikir, ya udah, yang penting enak, yang penting senang. Itu orang yang nggak mikir. Wa qala at-tafakkur miftahur rahmah. Berpikir adalah kunci kasih sayang. Ala tara annahu yatafakkaru fayatub. Bukankah kamu melihat bahwa seorang itu berpikir kemudian dia bertobat? Berarti dia membuka kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kama inna samarah al-khassah, sebagaimana buah khusus untuk tafakur adalah ilmu. Nah, orang juga untuk bisa tafakur didasari dengan ilmu, dan dengan tafakur dia bertambah ilmu. Makin bertambah ilmu, terutama ilmu ma'rifatullah ya. Kita itu semakin kenal Allah ketika kita banyak berpikir. Sudah tahu nama Allah A, sifatnya B, kita renungkan terus, kita pahami baik-baik, kita ulang-ulangi sampai melekat di kepala. Itu semakin berilmu kita, semakin cerdas, semakin faham, semakin ahli ma'rifat. Jadi buah khusus dari tafakur adalah ilmu, dan modal tafakur itu ilmu. Ilmu, tafakur, ilmu lagi gitu, tambahan ilmu. Wa idza hasala al-ilm fil qalbi, kalau dihasilkan ilmu di dalam hati, taghayyara halul qalbi ilal khasyah, maka akan berubah keadaan hati kepada apa? Khasyah. Yang tadinya sudah khauf, sudah ada rasa takut kepada Allah, bertambah ilmu,
berubah menjadi apa? Khosyah. Khosyah itu ilmu yang didasari apa? Takut yang didasari ilmu. Jadi berbeda. Orang awam baru khauf tingkatannya. Orang yang berilmu khosyah. Innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama. Hanya para ulama di antara hamba-hamba Allah yang bisa khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ihsas bitaksir, kemudian merasa kurang. Ya, merasa kurang dalam beramal. Ini orang yang tafakkur, yang berpikir. Kalau orang nggak mikir nggak bisa. Al ihsas bitaksir fi haqqillahi, pada hak Allah taala. Nah, ini tentang hak Allah ya. Ibnul Qayyim menyebutkan rahimahullah, hak Allah terhadap hambanya itu ada 6. Hak Allah dalam amal hamba, khusus amal saja ini. Hak Allah dalam amal hamba itu ada 6. Yang pertama, ikhlas. Jadi kita kalau beramal harus ikhlas. Kemudian yang kedua, mutaba'ah, harus mengikuti Rasul. Itu hak Allah. Kapan hamba beramal menyelisih Rasul, Allah nggak akan terima. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jadi ahli bid'ah ini orang-orang yang tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Kasihan, mereka udah capek-capek beramal, ternyata apa? Ditolak oleh Allah, bahkan bisa jadi ditolak dari surga. Karena bid'ah itu diancam neraka. Kemudian yang ketiga, hak Allah yang ketiga adalah nasihat. Bagaimana itu nasihat? Nasihat itu artinya iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Sebagaimana Rasul mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Kulna, kata sahabat, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasul? Kata Rasul, lillah, pertama kali untuk Allah. Jadi agama ini nasihat untuk Allah. Maksudnya gimana? Kita menginginkan kebaikan untuk Allah. Artinya ketika kita beramal, di situ ada hak Allah, menasihati Allah. Gimana? Kalau kita beramal, jangan merasa untuk kita. Memang hakikatnya untuk kita, tapi fokusnya kita adalah ini hak Allah Ta'ala, ini untuk Allah Ta'ala. Itu nomor 1. Walaupun tetap Allah nggak butuh kita gitu, Allah nggak butuh amal kita, semua dikembalikan ke kita. Tapi jangan terlalu egois, kita mikirin diri kita, jangan. Kita lebih pikir ini Allah, ini hak Allah, ini mengagungkan Allah. Sudah, itu fokus ke sana. Itulah nasihat. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berpikir. Tanpa mikir nggak bisa. Jadi jauh ya, ibadah orang-orang lemah itu jauh sekali. Jauh dari ibadahnya ahli ilmu, jauh dari ibadahnya ahli tafakkur. Kemudian yang keempat, di dalam ibadah itu ada yang namanya merasa taksir, merasa kurang. Jadi kita kalau melakukan ketaatan setinggi apapun, kita pasti akan merasa ada kurangnya. Kita akan merasakan masih banyak kekurangannya. Nggak ada yang sempurna. Makanya habis sholat kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena nggak sempurna sholat kita, dan nggak akan pernah sempurna. Yang ke-5 dan 6 lupa saya.
belum ketemu, nanti dicari lagi insyaallah. Kemudian kama inna ats-tsamar, saya mana tadi? Kama inna tsamara al-khassa lil tafakkur hiya al-ilm wa idha hasala al-ilm fil qalbi taghayyara halul qalbi ila al-khasyah wal ihsas bit taqsir fi haqqillahi wa raghbah fil jiddi wal ijtihadi, dan semangat dalam bersungguh-sungguh dan ijtihad. Sama ijtihad atau jid itu kesungguhan, keseriusan, ijtihad juga kesungguhan. Jadi dalam beramal itu seperti orang yang berjihad gitu, ijtihad. Orang jihad itu pasti bersungguh-sungguh. Banyak orang yang beramal tapi malas-malesan gitu. Kalau nggak ada kawan malas, ngaji yuk, sepi, malas. Jadi itu bukan orang yang jid dan ijtihad dalam beramal. Itu karena kurang tafakkur. Berarti amalnya sebenarnya kurang karena Allah, masih karena manusia, masih karena kawan. Fa idza taghayyara halul qalb, kalau hati itu berubah kondisinya, taghayyarat a'malul jawarih, maka amal badan pun akan berubah. Fa yasluhul insan, maka manusia menjadi soleh, wa ya'lu sya'nuhu, dan tinggi perkaranya, wa yatahassanu haluhu, dan keadaannya makin membaik. Jadi terus meningkat itu hasil tafakkur. Orang itu kalau berpikir makin meningkat keadaannya. An Mughits ibni Sumayyin qala, beliau berkata, kana rajulun mimman kana qablakum, dulu orang sebelum kalian, ya'malu bil ma'asi, melakukan maksiat, fa bainama huwa dzata yaumin yasiru, tatkala dia pada suatu hari berjalan, ittafakkara fi ma salafa minhu, tiba-tiba beliau berpikir tentang apa yang telah berlalu darinya. Faqala, maka dia pun berkata, Allahumma ghufranaka, ya Allah ampunanmu. Fadrakahu al-maut, kemudian dia dijemput kematian, ala tilkal hal, dalam keadaan itu. Faghufira lahu, maka dia diampuni. Kenapa? Karena dia berpikir tentang masa lalunya. Kalau nggak pernah mikirin lagi dosa-dosanya, nggak sempat bertobat. Jadi tobat juga karena apa? Karena berpikir tentang dampak dosa. Ya, tadi yang 6 tadi ya. Apa tadi? Ikhlas, kemudian mutaba'ah, kemudian nasihat. Oh ya, kemudian yang keempat apa tadi? Merasa taksir ya, kurang di hadapan Allah. Kemudian yang kelima, menyaksikan kebaikan Allah. Jadi kalau kita beramal, iya betul, menyaksikan minnatullah, kebaikan Allah. Jadi kita melakukan amal ini karena apa? Anugerah Allah. Allah memilih kita menjadi orang yang sholat. Allah memberi taufik kepada kita untuk ngaji. Allah memberi taufik kepada kita untuk berakhlak mulia. Itu pilihan Allah, itu adalah taufik dari Allah Ta'ala. Maka itu anugerah dari Allah. Ketika kita beramal mikir itu, niscaya kita tidak ujub, kita tidak merasa hebat, kita tidak merasa bangga. Toh semata-mata taufik dari Allah semuanya. Semua taufik Allah, semuanya dari Allah. Kemudian yang keenam adalah menyaksikan maqam ihsan. Jadi ketika kita beramal, kita seakan-akan melihat Allah, atau kalau nggak bisa, yakin kita diawasi Allah. Itu namanya ihsan. Sehingga amal kita menjadi sesempurna mungkin karena diawasi Allah gitu.
atau lebih tinggi dari itu tadi, yang seakan melihat Allah itu pasti maksimal amalnya. Seorang budak yang melihat kebaikan tuannya itu beramal semaksimal mungkin, sebaik mungkin buat tuannya. Terus tingkatan budak saja begitu, apalagi karyawan yang jelas-jelas bukan budak. Itu bekerja dengan penuh tanggung jawab ketika apa? Dia seakan-akan melihat bosnya gitu, bosnya baik sekali. Kalau enggak, dia tahu bosnya mengawasi dia, ada CCTV dan sebagainya, itu orang lebih bagus kerjanya daripada enggak merasa diawasi sama sekali. Nah, kita dengan Allah seperti itu ya. Allah itu maha mengawasi. Kita harus merasa muraqabah, diawasi oleh Allah Ta'ala. Nah, itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam amal kita. Setiap amal kita itu ada hak Allah di sana yang harus senantiasa kita hadirkan itu. 6 perkara itu tadi dalam setiap amal kita. Amal kebaikan, khusus amal kebaikan ya. Kita beramal baik saja ada 6 hak itu yang harus kita penuhi ya. Dan rata-rata kaum muslimin masih belum memahami ini 6 perkara ini ya. Yang sudah paham pun belum tentu bisa mempraktekkan. Bagaimana yang tidak paham? Makanya mutu amal kita ini rata-rata kurang ya, karena memang kurang maksimal dalam berpikir, kurang maksimal dalam belajar menuntut ilmu, sangat jauh tertinggal dari amal-amal para ulama. Mungkin ada pertanyaan? Masih ada 2 buah lagi, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.